Wanita cantik ini pun sedang menunggu di depan kantor catatan sipil. Dengan sabar, Fanny menunggu calon mempelai prianya yang bernama Mahesh. Fanny sudah membayangkan kebahagiaan menikah dengan tunangannya itu. Fanny adalah seorang penulis puisi yang sangat berbakat. Semua puisi indah selalu dia tulis ke dalam buku hariannya. Namun ketika sudah menunggu lama, Mahesh tidak kunjung juga datang. Tidak lama berselang, Mahesh pun menelepon Fanny. Tentu saja Fanny bertanya-tanya di mana Mahesh sekarang. Mahesh pun bilang kalau dia akan pergi ke Amerika dengan bosnya. Dia ingin membatalkan pernikahan dengan Fanny. Seketika Fanny pun seperti disambar petir. Fanny juga langsung shock dan pingsan di tempat itu. 6 bulan kemudian diceritakan kalau Fanny mengalami depresi berat. Dia tidak pernah keluar rumah semenjak kejadian itu. Ibu yang melihat Fanny terus-terusan mengurung diri, meminta Fanny untuk keluar rumah. Ibu meminta si Fanny untuk mendaftarkan lowongan pekerjaan di sebuah media. Mungkin setelah Fanny bekerja sebagai jurnalis, Fanny bisa melupakan kenangan pahitnya di ghosting sama si Mahesh. Beberapa hari kemudian, Fanny diantar ayahnya pergi untuk interview di kantor media itu. Di dalam perjalanan tidak sengaja Fanny melihat ada mas-mas rock and roll sedang naik motor. Tidak berselang lama, Fanny sampai di kantor media untuk interview. Di saat itu dia sempat merapikan tali sepatunya. Di sana juga dia bertemu lagi dengan sosok cowok tadi yang bernama Kris Kapoor. Ketika itu, Kris melihat buku harian Fanny yang tertinggal dan mengambilnya. Singkat cerita, Fanny pun diinterview oleh HRD di sana. Melihat kemampuan dan CV-nya si Fanny, Fanny pun diterima sebagai jurnalis magang di perusahaan mereka. Tugas Fanny adalah untuk mewawancarai artis-artis dan musisi yang sedang viral. Saat dia keluar, Fanny kaget karena dia dicegat oleh si Kris yang mengembalikan buku hariannya. Kris juga langsung menyebut nama Fanny, tapi sifat Kris ini sangat buruk. Dia sangat temperamental dan emosian parah. Kris mengamuk karena Pipan membuat berita kalau bandnya itu menonjolkan salah satu member yang merupakan anak konglomerat agar bandnya itu bisa terkenal. Pipan tidak menganggap anggota band lainnya yang sudah bekerja keras. Apalagi sosok Kris yang adalah vokalis dari band itu. Setelah menghajar Pipan, Kris langsung pergi keluar. Tapi sebelum cabut, dia berhenti dan bilang ke Fanny kalau tulisan Fanny itu sangat indah. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi begitu saja. Malam harinya, Kris ngamuk-ngamuk di depan tempat konser. Dia itu tidak terima kalau Mohit lebih menonjol daripada dia yang seorang vokalis. Emang sih iya, band Joss itu disponsori penuh dengan uang bapaknya si Mohit. Tapi Kris itu tidak terima kalau bukan dia yang menonjol di bandnya. Gara-gara keributan itu, semua member band pun langsung bad mood dan memutuskan untuk cabut. Seketika itu juga, Kris pun langsung masuk ke dalam dan mempersiapkan semua alat musik seorang diri. Di sana dia langsung mengambil mic dan bernyanyi. Terlihat Kris berhasil menghibur para penggemarnya. Intinya sih, walaupun seorang diri, Kris berhasil bernyanyi dengan sangat bagus yang membuat semua orang di sana bertepuk tangan. Setelah konser, Katy pun ingin berbicara serius dengan si Kris. Katy juga tahu kalau Kris itu sangat berbakat. Tapi kalau sifat tengil dan temperamentalnya itu masih seperti ini, Kris akan hancur sendiri. Apa kata si Kris? Dia itu tidak peduli. Dia nggak peduli dengan pendapat orang lain. Beberapa hari kemudian, Katy berniat memperkenalkan Kris ke produser musik terkenal. Di saat itu, Katy memperkenalkan produser musik Pinet Rahul ke Kris. Pinet ingin Prince membawakan single baru di konser itu. Di saat yang bersamaan, Kris menyaksikan Fanny yang ternyata lagi bekerja sebagai jurnalis. Melihat si Fanny, Kris langsung meminta penjaga untuk mengizinkan Fanny masuk. Ketika Fanny ingin mewawancarai, Pinet tidak mengizinkan si Fanny mewawancarai si Prince. Dikala itu, Kris membuka buku catatannya si Fanny. Saat itu juga, Kris menyanyikan lagu dari puisi yang ditulis oleh Fanny. Semua orang pun langsung terkesima dengan lagu yang sangat indah itu. Bahkan Prince langsung suka dengan lagu yang dibawakan oleh si Kris. Prince ingin membawakan lagu itu di konsernya. Namun pas ditanyai lagu lengkapnya kayak gimana, Kris menjawab dia juga tidak tahu. Karena yang nulis liriknya juga lagi bingung di pojokan. Sepulangnya dari kantor, semua orang pada heran karena Fanny berhasil mendapatkan kesempatan menginterview Prince secara eksklusif. Kenapa Prince bersedia diwawancarai oleh Fanny? Karena Fanny diminta Kris membuatkan syair untuk lagu barunya si Prince. Namun hal itu tidak mudah. Sudah lama sekali Fanny tidak membuat puisi. Semenjak kejadian dia ditinggal nikah, Fanny butuh waktu untuk membuat lirik lagu yang sangat indah. Tapi Kris yang temperamental malah tidak mau tahu. Fanny yang selama ini selalu saja diam, seketika marah-marah kepada Kris. Barulah Kris menyadari kalau Fanny ini sedang terluka hatinya. Kemudian bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part.